Bagi yang merasa kurang paham dengan topik hukum Kirchhoff yang sudah saya jelaskan, oke, saya akan kasih satu contoh soal lagi tentang hukum Kirchhoff dengan arah loop yang bervariasi, ya. Jadi ini ada satu contoh soal. Ini nanti sama saya buat contoh soalnya, tapi loopnya saya buat bervariasi. Oke. Yang pertama, penggunaan loop itu terserah kita. Bisa searah putaran jarum jam, bisa berlawanan arah putaran jarum jam, terserah. Kalau dia searah putaran jarum jam seperti ini, seperti detak jarum jam itu, putarannya itu. Ini searah ya. Yang ini berlawanan arah putaran jarum jam. Paham ya sampai di situ ya? Oke. Sekarang penggunaan loopnya. Ini kita misalkan saja arah loopnya ini searah putaran jarum jam. Ini loop pertama kita namakan. Ini berlawanan arah putaran jarum jam. Lihat ya, ini loop kedua. Loop pertama tadi apa? Searah putaran jarum jam. Loop kedua bagaimana? Berlawanan putaran jarum jam. Berlawanan. Ini searah. Contoh soal yang sama, ini saya buat searah putaran jarum jam. Loop kedua juga searah putaran jarum jam. Apakah hasilnya sama gitu ya? Kalau kita misalkan loopnya dua-duanya searah putaran jarum jam. Nanti kalian coba lagi simulasinya bagaimana kalau loop pertama berlawanan putaran jarum jam, loop kedua searah putaran jarum jam. Searah. Apakah hasilnya sama? Ya, jadi tiga bentuk dalam satu contoh. Ini searah putaran jarum jam, ini berlawanan. Ini searah putaran jarum jam, ini searah putaran jarum jam. Yang ini berlawanan putaran jarum jam, ini searah putaran jarum jam. Apakah hasilnya sama gitu dia? Kalau sama hasilnya, berarti hasil yang kamu peroleh itu benar. Ya. Oke, kita buktikan dulu ya. Yang pertama, kita namai dulu loopnya. Ini sebelah kiri ini kita namai dengan loop 1. Oke. Sebelah kanan ini kita namai dengan loop 2. Saya garis tengahkan. Kita lihat dulu loop 1. Ketika kita melihat loop 1, kita lupakan ini. Gak usah diperhatikan ini sebelah kanan ini, gitu ya. Jadi yang dilalui loop 1 ini ada GGL1, R3. Ini kita namai R1 ya. Ini kita namai R2 ya. Ini kita namai dengan R3. Berarti yang dilalui oleh loop 1 itu adalah apa? GGL1, R1, R3. Oke. Arah arusnya ini kan ke sini, ke kanan, I1. Arah arus I2 ke kiri, berarti bertemu di titik P, titik pertemuan. Menurut hukum pertama Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk itu kan pasti sama dengan jumlah arus yang keluar, ya kan? Yang masuk yang mana? Yang masuk itu adalah I1 ke titik P kan? I2 juga masuk. Kalian tulislah I1 tambah I2. Yang keluar dari titik P itu hanya I3. Di soal ini ditanya berapakah kuat arus yang mengalir di sini, misalnya ya, pemisalan. Berarti berapa I3 ya? Oke. Iya. Bagaimana? Sudah paham? Ya, oke. Saya akan lanjut lagi ya. Kita mulai dari loop pertama. Loop pertama, dia pertama kali loop ini arahnya kan ke sini. Arah arus kan ke kanan, berarti ini ke atas ya.
Kan arah arus gini kan, ke atas ke kiri, pas ya, paham ya? Kan dari sini ke sini arah arus kan, arah loop ke sini. Pertama kali dijumpai oleh loopnya ini apa ini? Tanda apa? Tanda yang pendek. Yang pendek itu adalah tanda negatif, yang panjang positif. Beda sama ini. Kalau arah arusnya ini kan ke atas sini kan, ke atas. Arah loopnya ke bawah sini. Pertama kali dijumpai kan yang panjang ini, berarti yang positif dong. Ya. Kalau ini negatif pertama kali dijumpai. Jadi putarannya gini kan, putarannya gini. Jadi pertama kali jumpai negatif. Berarti kamu buatlah hukum kedua Kirchhoff. Sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Apa tadi yang pertama kali jumpainya? Negatif, ya kan? Berarti negatifnya ini pertama kali jumpai, berarti kamu buat negatif 10 volt tambah. Berapa resistor di sini? R1 dan R3. Berarti di R1 ini mengalir arus I1 kan? Di sini pasti mengalir arus I1. I1-nya ini. Berarti I1 kali R1 ya. Tambah ini mengalir arus berapa? I3 kali R3 sama dengan 0. Negatif 10 pindah ke kanan, ini kamu pindahkan ke kanan, jadi berapa? 10 volt. I1 belum diketahui. R1 berapa? 2 ya, berarti 2 I1. Jadi I1 kali 2 sama itu dengan 2 I1 ya. Tambah I3 kali R3, R3 kan 2. I3 kali 2 berarti 2 I3. Berarti 2 I1 tambah. Tadi kan di sini I3 kan I1 tambah I2, ya kan? Berarti kita buatlah 2 kali I1 tambah I2 sama dengan 10 volt. Berarti 2I1 ini kita kalikan ke dalam. Berarti 2I1 tambah 2 kali I1, 2I1 tambah 2 kali I2, 2I2 sama dengan 10 volt ya. 2 tambah 2 berarti 4I1 tambah 2I2 sama dengan 10 volt. Paham ya sampai di situ? Ya. Loop 2. Pertama kali dijumpaikan negatifnya kan? Berarti sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Pertama kali arah loopnya ini kan gini. Berarti kan arah arus kan ke kiri ini kan? Ke atas. Ini kan I2 masih kan? Ke atas I2. Berarti kan pertama kali jumpai negatifnya nih. Berarti negatif GGL2 tambah R berapa ini? R2 ya, berarti mengalir I2 kali R2, ya kan? Di sini kan I2 mengalir kan? Tambah ini di sini mengalir I3 kali R3 sama dengan 0. Negatif 10 tambah I2 kali berapa R2? 2 ohm tambah I3 kali berapa R3? 2 ohm sama dengan 0. Berarti ini kita masukkan 2I2 tambah 2I3 kan? 2I3 sama dengan negatif 10 pindah ke kanan jadi positif 10. Berarti 2I2 tambah 2I3 itu adalah I1 tambah I2 ya. Sama dengan 10. Berarti ini kalikan ke dalam. Berarti 2I1 tambah 2I2 tambah ini. Jadi ini kalikan ke dalam 2I1, kalikan ke dalam 2I2. Ini pindahkan ke sana 2I2 sama dengan 10. Berarti 2I1 tambah 2 tambah 2 berarti 4I2 ya sama dengan 10 volt. Ini tadi persamaan 1
Sekarang ini persamaan 2. Jadi kedua persamaan ini kita eliminasi. Jadi buatlah di sini eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, kita tuliskan persamaan 1. 4I1 tambah 2I2 sama dengan 10 volt, ya kan? 2, ini persamaan 2 sekarang ya. 2I1 tambah 4I2 sama dengan berapa? 10 volt. Jadi, kalau kita eliminasi, kita buat sama salah satu. Itu kan ketentuan eliminasi kan? Oke, sekarang terserah. Kamu kalikan 2 dengan 1 ini kan. Bisa yang di atas kali 2, yang bawah kali 1, atau yang bawah kali 2, yang atas kali 1. Jadi kalau yang atas kamu kali 2, jadi ini jadi 4I2 kan. Bisa saling membunuh gitu kan. Tapi kalau yang atas kamu kali 1, yang bawah kali 2, berarti 2 kali I1, 2I1 berarti 4. Bisa saling membunuh, tinggal I2 gitu. Terserah sih yang mana. Nanti kamu coba-cobalah ya. Apakah sama hasilnya. Oke. Ya, sekarang 2 kali 4 8I1 ya kan. 2 kali 2 4I2 sama dengan 2 kali 10 20 volt. 1 kali ini semua berarti 1 kali ini berarti 2I1 tambah 4I2 sama dengan 10 volt. Sekarang kita kurangi. 8 kurang 2 6I1 ya kan. 4 kurang 4 habis sama dengan 20 kurang 10 10. Berarti I1 nya berapa? 10 per 6. Sekarang kita cari I2 nya. Dari sini pun bisa, dari persamaan ini, dari persamaan 2 ya. Tuliskan langsung 2I1 tambah 4I2 sama dengan 10 volt. Mau kamu buat pun yang di atas ini tetap juga nanti hasilnya sama ya. Berarti 2I1 nya berapa? 10 per 6 tambah 4I2 sama dengan 10 volt. 2 kali 10 20 per 6 tambah 4I2 sama dengan 10 volt. 10 itu berapa per 6? 60 per 6 gitu ya. Pasnya itu kan. Berarti 4I2 sama dengan 60 kurang 20 40 per 6. Jadi kamu bagi aja ini 10 per 6. Jadi I2 nya sama dengan 10 per 6. I1 nya 10 per 6. I2 nya 10 per 6. I3 nya yang ditanya di soal ini berarti 10 per 6 tambah 10 per 6 20 per 6. Kita tambahi aja ini. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah sama hasilnya apabila loopnya diubah arahnya? Itu harus sama hasilnya ya, kita buktikan. Ini arah loopnya kan searah putaran jarum jam. Ya kan, searah putaran jarum jam. Tadi hasil yang kita dapatkan I1 nya 10 per 6. Jadi langsung aja ya. I1 sudah bisa langsung kita tulis 10 per 6 karena samanya arahnya ini. Ya, yang ini ya. Sekarang yang berlawan ini kan, yang ini berlawanan putaran jarum jam, ini searah. Inilah kita kerjakan yang loop 2. Loop 2. Arah loopnya ini kan ke bawah, ini ke atas. Berarti arah loop dengan arah arus berlawanan. Jadi pertama kali dijumpai oleh loopnya ini kan positifnya ini kan. Nah, iya kan? Ini kan putarannya kan gini. Pertama kali dia menuju positifnya ini. Berarti kan ini GGL2 tadi kan, yang 10 volt. Berarti kita buat positif. GGL2. Tadi di sini kan saya buat tambah
tambah. Kenapa tambah? Karena arah loop itu searah dengan arah arus. Arah loop ke atas, arus ke atas. Arah loop ke kiri, arus ke kiri. Tapi ini berlawanan. Arah loop ke bawah, arus ke atas. Jadi kalau dia berlawanan, berarti kita buat negatif. I berapa di sini? I2 tadi kan? I2. Berarti I2 kalikan dengan R berapa? R2. Ini arah loopnya kan ke atas, tapi di sini ke bawah. Padahal di sini I3 kan? Berarti berlawanan juga, negatif I3 R3 sama dengan 0. Berarti gagal 2 berapa? 10 volt ya. Ini negatif pindahkan ke kanan semua. Jadi positif kan? Berarti I2 R2 berapa? Kali 2 ya. Ini pindahkan ke kanan jadi positif, tambah I3 R3 nya berapa? 2. Dengar tidak dari situ? Ini kan negatif. Kalau pindahkan ke ruas kanan jadi positif ya kan? Ini negatif, pindahkan ke ruas kanan jadi positif. Berarti saya geser lagi, ubah aja posisinya ke sini biar lebih enak menulisnya. Berarti 2I2 tambah 2I3 sama dengan 10 volt ya kan? Berarti 2I2 tambah 2 kali I3 itu kan I1 tambah I2, betul kan? Yang mana itu? Yang ini tadi. Sama dengan 10 volt. Berarti kalikan ke dalam. 2 kali I1. 2I1. Tambah 2I2 ya, yang ini ya. Tambah yang ini tadi 2I2 sama dengan 10. 2I1 tambah 4I2 sama dengan 10. I1 10 per 6. 2 kali 10 per 6 tambah 4I2 sama dengan 10. 20 per 6 ya. Tambah 4I2 sama dengan 10 itu berapa per 6? Berapa nak? 10. 60 per 6. Kurangilah 60 kurang 20. Berarti 4I2 kurang yuk. 60 kurang 20. Iya, 40 per 6. Ini kamu bagi lain. 10 per 6. Dapatlah I2 nya 10 per 6. Sama enggak dengan ini? Sama. Berarti kan kalau kita cari berapa I3 nya, ya I1 tambah I2. I1 tambah I2 ini. Berarti 10 per 6 tambah 10 per 6. 20 per 6. Sama enggak hasilnya? Sama. Oke, jadi penentuan arah loop itu terserah kita. Sekarang kamu cobalah yang ini. Soalnya sama, kamu coba ini. Kalau hasilnya sama berarti caramu sudah benar. Kalau salah, tidak sama hasilnya, kamu coba lagi sampai dapat. Oke? Thank you.